petualangannya cucu-cucunya Opung dari peparan Opung Naomi. Nah, kita berpetualang guys. Kita mau menjelajahi daerah Kotu alias Kota Tua. Nah, daerah ini tuh banyak banget gedung-gedung bersejarah yang wajib banget kita datengin dan kita dapat pelajaran banyak di dalamnya. Selain kita berlibur, selain kita ngebolang, selain kita backpackeran, kita juga ngedapetin pelajaran sejarah, minimal sejarah di setiap museum yang kita datengin. Nah, dalam penjelajahan kita kali ini, dalam petualangan kita kali ini, kita menjelajahi Museum Jakarta. Dulunya Museum Jakarta itu adalah gedung gubernur zaman dulu. Dan kita ngedatengin juga seberangnya yaitu Museum Bank Indonesia. Banyak banget pelajaran yang kita dapetin dari penjelajahan kita kali ini. Namanya juga nge-backpacker, pasti kita jalan kaki ya guys. Nah, habis kita ngebolang di daerah Jakarta Kota atau Kota Tua, kita ngelanjut nih nge-mall. Kita nonton film Ticket for Good. Nah, filmnya itu seru banget. Kita akan rilis di video ini. Nah, daerah Kota Tua itu cocok banget buat tempat berpetualang. Kita backpackeran. Kita jalan kaki dari Museum Fathahillah di depan tuh. Pas kita turun dari busway atau Transjakarta, kita bisa jalan kaki dan kita bisa ketemu langsung ke Museum Jakarta. Nah, Museum Jakarta kita bisa masuk ke dalam dengan membeli tiketnya nih. Kita beli tiket dulu, baru setelah itu kita masuk ke dalamnya. Nah, bentukan dalamnya Museum Jakarta tuh kayak gini nih. Nah, ini dia nih anak-anak mulai berpetualang. Mereka mencari tahu setiap detail atau isi di dalam museum ini. Terus ada tour guide-nya juga, jadi kita dijelasin sama kakak yang PKL dari unit perjalanan wisata jurusan UPW. Menjelaskan karena mereka ada lagi PKL di Museum Jakarta. Ayo, sambil kakaknya belajar dia. Silakan ikutin tour guide-nya. Kita ke sejarah. Jadi ke penjara bawah tanah. Selesai dari area penjara bawah tanah, kita lanjut ke atas nih guys. Nah, di atas itu kita masuk, dijelasin sama kakak-kakak yang PKL, dijelasin sama tour guide-nya, ini adalah senjata pada zaman dahulu. Nah, ini digunakan untuk melakukan penembakan atau perang pada saat itu, atau ketika ada orang yang jahat itu dikeluarkan meriam seperti ini. Ada juga pedang seperti ini. Nah, ini kita lihat nih buat pembelajaran kita. Kakaknya ngejelasinnya lengkap banget deh tour guide-nya. Makasih ya Kak udah jadi tour guide-nya kami selama di Museum Jakarta. Penjelasan yang diberikan juga cukup memberikan ilmu buat kita semua. Terus kita lanjut lagi ke area kapal. Nah, dikasih tahu dulu Jakarta itu pelabuhannya besar, namanya Pelabuhan Sunda Kelapa. Nah, pada nenek moyang kita pada tempo dulu itu alat transportasinya cuma bisa menggunakan kapal laut. Gak ada tuh yang namanya pesawat yang kayak sekarang udah canggih-canggih. Gak ada. Semua transportasi itu melalui laut. Jadi makanya dulu Jakarta itu sangat diminati oleh orang luar. Makanya itu dulu banyak penjajah yang masuk ke Jakarta, khususnya Indonesia. Nah, khususnya Jakarta. Nah, udah gitu lanjut dijelasin. Nah, inilah dulu peta Jakarta tempo dulu. Ya ampun, peta Jakarta kecil banget ya ternyata ya. Dulu tuh Jakarta nggak seluas sekarang. Nah, cuman dulu itu banyak kerajaan-kerajaan. Jadi kita tuh terpecah. Di
tidak satu seperti sekarang, dan kita dikelilingi oleh laut, namanya Laut Jakarta. Terus area samudra juga mengelilingi utaranya Jakarta. Terus dijelasin juga inilah senjata-senjata yang dibawa para pahlawan kita dulu, tempo dulu, untuk mereka berjaga-jaga. Nah, selanjutnya masuk ke ruangan pengenalan manusia zaman purba. Nah, di sini dijelaskan bahwa dahulu kala manusia purba seperti ini. Nggak cuma di Jakarta sih, semuanya, seluruh dunia, dimulai dari manusia purba. Nah, di Jakarta juga ada manusia purba. Nah, di sini dijelaskan manusia purba yang sudah mulai mengenal teknologi ya, karena di sini ada alat pemotongnya. Jadi dulu motong apapun tidak menggunakan pisau, tapi menggunakan alat seperti tulang, dari tulang hewan, atau dari gading, atau dari pecahan-pecahan tulang belulang, seperti itu. Nah, selama kita berpetualang, ternyata kita ketemu dari sekolah lain juga loh. Banyak banget sekolah lain yang berseragam, yang menggunakan seragam sama guru-gurunya mereka. Mereka melakukan field trip juga ternyata ke museum ini. Wah, kita ketemu banyak banget sekolah, entah itu SD, entah itu SMP, bahkan ada orang kakak-kakak kuliah. Emang serame itu ya, karena memang momennya udah liburan. Nah, lanjut nih, kita mau ke atas area lantai 2. Kita ngelewatin tangga kayu kayak gini ya guys. Kalau di Museum Jakarta, kalian penasaran gak ke Museum Jakarta? Yuk. Setelah tonton video ini, kalian jelajahin deh kota tua. Seru banget loh. Nah, lihat nih, serame ini kan, karena memang momennya liburan ya. Jadi sekolah-sekolah juga banyak yang melakukan field trip ke area Museum Jakarta ini di daerah Kota Tua. Nah, ini kita dijelasin lagi nih sama kakak-kakaknya bahwa ini adalah alat timbangan. Dulu cara nimbang tuh gak kayak sekarang ya, pakai mesin timbangan digital lagi. Kalau dulu tuh semua serba manual, dan semua harus dibuat dulu sama manusia. Makanya orang-orang zaman dulu tuh kuat-kuat. Tempatnya seramai ini nih, pokoknya anak-anak happy banget. Tuh lihat tuh, kakak BK ketawa puas, karena memang seru banget ya, perjalanan kita seru banget. Nah, udah gitu kita dikasih tahu nih sama kakaknya nih, cara mengenal marmer yang asli. Batu marmer itu kalau asli itu tembus loh teman-teman dengan cahaya. Jadi di bawahnya kelihatan kemilau cahayanya, warna sinar warna kemasan gitu, atau arahnya dari center yang kita nyalakan dari atas itu kelihatan di bawah. Itulah tanda bahwa marmer asli. Nah, ini Elsa lagi mainin musik tempo dulu nih. Zaman dulu kalau mau denger musik tuh kayak gini nih teman-teman. Dia kasetnya itu besar, jadi dia mesti diputar-putar dulu kalau kita mau nyalain lagu. Nah, ini Elsa lagi ngeliatin lagu Indonesia Raya. Nah, kayak gini nih alat musik tempo dulu nih, yang tadinya anak-anak zaman now kayak cucu-cucunya Opung, Parano Punami yang gak tahu versi alat musik tempo dulu. Sekarang kita jadi tahu alat musik tempo dulu. Cuman di di satuan museum ini dikreasikan dengan teknologi yang sekarang juga. Jadi kreatif ya para pembuat seni di museum ini, mereka mengkreasikan jadi supaya nggak kelihatan jadul banget. Mereka juga menggunakan alat digital untuk supaya tetap disukain sama anak-anak, tapi nggak menghilangkan esensi dari sejarahnya. Tetap nilai-nilai
atau alat-alat tempo dulu ditaruh juga atau dimunculkan juga. Jadi anak-anak bisa tahu, oh telepon tempo dulu tuh kayak gini ya, nggak kayak sekarang, nggak kayak smartphone sekarang atau telepon digital sekarang yang semua serba touchscreen. Kalau dulu sih nggak, semua serba dibuat sama manusianya. Nah, kalau ini anak-anak lagi pada main-main ya. Jadi memang salah satu bazar atau salah satu penampilan di museum ini itu ada juga memberikan nuansa permainan buat anak-anak atau edukasi buat anak-anak. Karena setelah itu kita lanjut ke Museum Bank Indonesia. Setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang di Museum Jakarta tadi atau di Museum Batavia, kita lanjut jalan kaki ke Museum Bank Indonesia. Nah, kita di sini juga disambut hangat nih sama kakak tour guide-nya, yaitu Kakak Ratna. Nah, kakaknya ngasih tahu area-area pertama di Museum Bank Indonesia. Dia ngasih tahu adik-adik, ini loh cara menabung tempo dulu. Jadi menabung tempo dulu nggak bisa menggunakan ATM, nggak bisa menggunakan mesin, nggak bisa menggunakan alat-alat digital. Jadi kita harus manual, ngasih uang lalu tellernya nerima, dan kayak gini nih bentukan bank pada zaman dahulu. Jadi anak-anak jadi tahu gitu loh. Mereka lucu sendiri, oh kayak gini ya bank zaman dulu, zaman jadul. Ya kalau nggak dibeginiin, nggak tahu cerita kayak gini, anak-anak nggak bakal ngerti sejarahnya bank. Nah, di sini anak-anak happy banget loh, anak-anak, teman-teman. Di sini mereka happy banget. Jadi para seniman atau para penjaga museum ini mereka kreatif, mereka memadukan cerita tempo dulu dengan digital juga. Kayak gini nih contohnya, mereka berkreasi, kreativitas mereka muncul, mereka memperkenalkan mesin ATM tempo dulu dan segala macamnya, jenis-jenis uang dengan giant screen kayak gini. Jadi anak-anak bisa layar sentuh gitu dan sedigital ini, jadi anak-anak merasa seru. Apalagi anak-anak era Gen Z ya, era Gen Alpha ya, mereka kan deketnya sama digital ya. Jadi kalau nggak dibeginiin, mereka akan bosen. Jadi pihak dari museum itu memadupadankan antara komputerisasi atau digitalisasi dengan alat-alat yang memang sudah mereka simpan, yaitu alat-alat tempo dulu, supaya anak-anak zaman sekarang itu tahu cerita atau periode atau sejarahnya tempo dulu. Mau itu sejarah uang, mau itu sejarah Jakarta, tempo dulu. Nah, masuk ke Museum Bank Indonesia dimulai dengan cerita sama kayak di Museum Jakarta tadi, bahwa manusia tempo dulu atau nenek moyang dulu, kita dulu itu terkenalnya dengan rempah-rempah. Jadi Jakarta itu memang didatangi oleh bangsa asing karena ingin mengambil atau meraup rempah-rempahnya. Karena Indonesia memang terkenal dengan rempah-rempahnya. Jadi kata kakak tour guide, harga rempah-rempah ini dulu lebih mahal daripada berlian. Nenek moyang kita dulu nggak bakalan mikirin berlian, nggak bakalan mikirin permata, nggak bakalan mikirin emas. Mereka lebih peduli sama rempah-rempah karena rempah-rempah itu mana. Sama juga kayak di Museum Jakarta tadi, nenek moyang kita itu adalah pelaut. Jadi di sini juga dikenalkan alat transportasi nenek moyang kita tempo dulu itu adalah kapal laut. Jadi kapal laut. Nah ini nih dayungnya nih yang di atas ini nih ya guys. Nah ditunjukin tuh, coba lihat di atas tuh ada apa. Oh dayung, ternyata dayungnya itu segede gitu ya. Wah berarti nenek moyang kita kuat-kuat kan, strong kan, kuat-kuat banget karena harus ngedayung ombak yang segitu besarnya. Nah lanjut lagi, inilah para eh, para orang-orang turis asing yang mendatangi Indonesia
untuk mencari rempah-rempah. Lanjut lagi, nah ini adalah cara menabung tempo dulu. Jadi orang dulu tuh harus nulis dulu di selembar kertas, lalu ngedatengin tellernya. Nah ada pimpinannya di belakang. Ya pokoknya begitulah secara manual. Nah ini adalah baju-baju ya, baju-baju para pelayar kita tempo dulu. Nah di baju yang ini mirip kayak pramuka ya. Nah di sini juga ada baju para pelayar dari Jepang dan dari Prancis seperti itu. Nah dari Prancis, nah ini dia Prancis. Jadi para pendatang itu sebelum menjajah ya mereka mengambil rempah-rempah kita terlebih dahulu. Itu sih ceritanya kakak tour guide ya. Nah ini adalah meja pertama dipakai oleh pahlawan ya untuk menandatangani surat Bank Indonesia seperti itu, untuk berdirinya Bank Indonesia seperti itu. Nah kalau ini ada lambangnya Bank Indonesia ya. Nah ini mejanya nih kuat banget karena memang terbuat dari kayu jati. Nah ini area Indonesia untuk mata uangnya dulu dari zaman dahulu. Nah ini sejarah lahirnya Bank Indonesia. Nah ini para pemimpin nih, para pemimpin tempo dulu, para pimpinan-pimpinan tertinggi di Bank Indonesia ketika mereka berdiskusi, mengambil kebijakan-kebijakan, mereka rapat, mengambil keputusan-keputusan. Baterainya nggak ada habis-habisnya ya, tenaganya masih full aja. Kalian mau pulang nggak? Masih semangat nggak buat jalan? Masih semangat nggak buat jalan, Duduk. Bagi ke gigi kamu. Cinema imersif. Ayo. Ruang imersif. Let's go. Ayo Bang Elmo. Ke ruang imersif Bang. 2:30 tutupnya ya Pak ya? Iya. 3. Ini adalah dunia kita hari ini. Beliau mencapai Tuhan, tapi mungkin dengan cepat dan mudah. Banyak pilihan metode pembayaran tersedia saat ini. Dompet adalah yang menjadi esensial, karena melalui ponsel kita sudah dapat melakukan pembayaran apapun dengan mudah secara digital. Tapi sebelum menjadi pilihan ini, apakah kalian tahu bagaimana menghasilkan kebutuhan dari masa lalu? Ayo kita pergi ke sana.
Ya, ngebolang lagi. Sekarang tempat ketiga. Tempat ketiga Central Park, mau nonton. Mau ngapain Kak? Perjalanan bocil-bocil yang udah pada dewasa, udah pada anak gadis. Bisa sendiri bisa sendiri bisa sendiri nanti aku boleh dua-duanya nggak popcorn sama hotdog Nanti nonton sama kerucil-kerucil. She's so good. Bocah-bocah malam-malam